22. Jadi ada 15 titik di Banjarmasin dan ini titik ke-7 kalau nggak salah. Ya, titik ke-7 betul. Dari mulai Pontianak, Ketapang, Pangkalan Bun, Sampit, Palangkaraya dan Kapuas kemarin. Hari ini kita hadir di Banjarmasin. Baik, kalau bicara soal wisdom, sebenarnya wisdom itu bukan dikatakan produk baru, juga tidak. Sebetulnya karena wisdom sendiri berdiri sudah 15 tahun sebetulnya. Cuman teman-teman di Kalimantan mungkin belum banyak mengenal atau mengerti info mengenai produk wisdom. Jadi kami selama 12 tahun bergerak tidak pernah turun promosi memang. Jadi 3 tahun belakangan kami punya program untuk mengejar ketinggalan kami di bidang promosi dengan cara berkeliling ke seluruh Indonesia, ke masing-masing kabupaten seperti itu. Dan alhamdulillah hari ini Kalimantan mendapatkan giliran untuk kita datang ke sini seperti itu. Baik, kalau untuk produk sebetulnya di Wisdom ini sangat lengkap sekali ya. Jadi dari mulai komponen speaker, power, mixer, manajemen, mic, kabel, mic wireless, kabel speaker, kabel mic, terus barang-barang home audio seperti untuk karaoke dan lain sebagainya, semuanya komplit ada di Wisdom sebetulnya seperti itu. Dan untuk rank harganya Wisdom juga tidak terlalu mahal sebetulnya gitu. Cuman dulu karena yang jual hanya toko-toko besar, jadi toko-toko besar ini dia suka-suka aja jualnya gitu. Jadi kesannya bahwa selama ini orang taunya Wisdom itu produk mahal gitu. Padahal sebetulnya tidak. Bahkan kami dengan produk lokal pun harganya masih sangat bersaing sekali. Ya, contohnya misalnya 18 innya kami harganya start di 1,9 juta sampai yang paling tinggi cuman 2,9 juta seperti itu. Iya. Cuman belakangan ini kami memang agak sedikit fokus ke barang-barang jadi seperti yang saya bawa ini karena belakangan teman-teman di Indonesia animonya terhadap barang yang build up seperti ini sudah mulai naik gitu ya. Jadi walaupun pada saat masa pandemi kemarin hitungannya kami termasuk salah satu produk yang menjual line array paling banyak di Indonesia gitu. Jadi sudah hampir 4 kontainer yang kami jual ya, sekitar 500 unit lebih untuk line array-nya yang sudah kami jual ke pasaran Indonesia saat ini. Jadi kalau Sulawesi, Sumatera, Jawa, dan Indonesia Timur semua rata-rata sudah pakai line array Wisdom gitu. Nah, untuk yang teman-teman tadi dengerin, ini adalah line array system yang merupakan kelas tertinggi ya, maksudnya top kelasnya dari Wisdom. Saat ini ada line array-nya seri RX112 Neodymium. Nah, untuk 112 Neodymium ini wattnya 700 watt, peaknya 1400 watt, dan isinya full komponen neodymium. Ya. Untuk harganya kalau dulu mungkin 4-5 tahun lalu untuk barang sekelas ini masih di harga 15 juta ke atas ya. Karena dulu teman-teman kenapa nggak beli line array Brilab karena harganya masih mahal banget. Nah, tapi kita coba sajikan untuk teman-teman di Indonesia ini di harga untuk harga Jakarta ya. Jadi kalau saya sebutkan harga hari ini adalah harga Jakarta belum termasuk ongkir ke Banjarmasin. Jadi kalau line array ini dibanderol di harga 11.500.000 per boxnya. Dan nanti dilengkapi dengan hardcase ya, jadi dua box line array dilengkapi satu hardcase gitu. Jadi per box line array-nya di harga 11.500.000. Untuk subwoofernya kita memakai subwoofer yang impor juga, barang jadi juga dari pabrikan kami di China. Ini ada HP 1018B. Isinya kalau tadi teman-teman ngiranya isinya masih gede gitu katanya. Ternyata tidak, isinya cuman yang voice coil 4 inci saja ya. Jadi yang di dalam situ isinya adalah 18 inci, voice coil 4 inci, serinya D18C ya. Ya, bukan yang 5,5 malahan ya. Isinya yang 4 inci. Nanti kita bukain boxnya supaya teman-teman bisa ngecek isi dalamnya ya. Ini wattnya cuma 800 watt saja. Loh kok bisa kenceng katanya tadi gitu. Nah, nanti kita jelaskan kenapa bisa kenceng suaranya seperti itu. Ya, jadi kami pakai tidak komponen yang terlalu besar, hanya yang 4 inci saja. D18C di wattnya 800 watt. Kalau harga komponennya juga kami jual bebas. Kalau saya mau beli komponennya harganya cuma 2.250.000. Jadi nggak mahal gitu, nggak terlalu mahal. Ya.
Itu untuk di 18C-nya. Jadi 800 watt, peaknya 1500, harga komponennya 2.250.000. Kalau mau beli barang jadinya, satu boxnya dibanderol di harga 7,5 juta. Jadi sepasang 15 juta. Iya. Kenapa kok komponennya kok murah 2.250.000, begitu masuk ke box kok 7,5 juta gitu, kok mahal boxnya ya. Nanti kita bukain supaya bapak-bapak bisa lihat sebenarnya yang bikin mahal apanya gitu. Ya? Ya, nanti bisa dilihat di dalamnya yang bikin mahal tuh apanya. Ya, nanti kita lihat sama-sama. Nah, oke, itu untuk line array-nya sama subwoofer-nya. Untuk powernya, kami memakai power yang saat ini, untuk line array-nya pakai power 4 channel yang saat ini sangat, buat kami yang paling tinggi penjualannya di Wisdom ini 4 channel kami seri AH 12004. Ini kalau harga Jakartanya sekitar 7,8 juta ya. Ini wattnya sudah 1200 watt kali 4 di 8 ohm dan 1800 kali 4 di 4 ohm. Jadi bisa buat angkat 10, 12, 15 atau bahkan bisa angkat 18 yang watt rendah untuk di set pil. Ini sudah bisa seperti itu. Nah, ini yang paling laris di kami, yang barang yang paling tinggi penjualannya di kami ada di 4 channel ya. Nah, yang menarik hari ini itu kami membawa 2 jenis power subwoofer. Ya, kalau orang-orang sekarang kan bilang yang paling buanter, yang paling kenceng, yang paling gede wattnya biasanya kelas apa Pak? Kelas TD. Ya, yang paling tinggi katanya sekarang kelas TD. Ya. Apalagi tulisannya besar. Ya, apalagi tulisannya besar, LX 10.000 TD. Gitu. Nah, ini. Betul, ada lagi yang 16.000, 18.000, 20.000, betul ya? Iya, kata orang makin besar wattnya, makin kenceng suaranya. Nah, ini saya akan bawakan 2 jenis power, satunya kelas H, yang masih di bawah kelas TD. Karena dulu kan orang sebelum ada kelas TD, semua pakai kelas H. Ada seri HK 21800. Nah, di sini yang menarik itu, di sini ada perbedaan harga dan juga ada perbedaan watt. Kalau yang kelas H harganya cuma 8.750.000. Wattnya 1.800 kali 2 di 8 ohm. Nah, kalau yang TD-nya harganya 10.250.000. Wattnya 2.500 watt di 8 ohm. Jadi ada selisih harga 1.500.000, ada selisih watt sebesar berapa itu? Dari 1.800 ke 2.500, 700 watt. Ya, jadi ada selisih watt sebesar 700 watt dan selisih kelas juga, yang satu kelas H, yang satu kelas TD. Pertanyaannya, nah ini pertanyaannya. Kalau tadi dibilang kelas TD atau watt yang makin besar, power yang makin mahal, makin kenceng, betul atau tidak? Misalnya saya bilang kelas TD-nya bakal jauh lebih bagus atau lebih kenceng daripada kelas H-nya. Ini yang menjadi pertanyaan. Kira-kira menurut Bapak gimana? Menurut Bapak mungkin? Kira-kira bagus mana? Kencengnya, dari segi kencengnya dulu. Karena opininya kan gitu toh. Kalau kelas TD pasti lebih kenceng. Kira-kira kenceng mana Pak? Oh, belum pernah melakukan pengukuran. Cuman opininya biasanya lebih kenceng kelas TD. Makin gede wattnya makin kenceng suaranya. Nah, kita akan coba buktikan sama-sama hari ini apakah betul kelas TD suaranya lebih kenceng daripada kelas H dengan perbedaan harga di 1.500.000 dan perbedaan watt sekitar 700 watt. Baik, kita coba akan buktikan. Saya akan ukur SPL-nya dengan cara satu, mixernya sama, settingannya sama, lagunya sama, level volumenya sama. Saya akan hanya ganti power amplifiernya saja dengan sistem yang sama. Kita akan tes benar-benar apakah betul kelas TD jauh lebih kencang daripada kelas H. Karena itu kan opininya seperti itu sekarang ini, benar? Ya, orang berlomba-lomba dari kelas H dijual, diganti ke kelas TD, cari yang besarnya buat balap katanya kan gitu. Ya, kita coba apakah betul kelas TD selisihnya jauh dengan kelas H.
Oke, silakan teman-teman menyaksikan bagaimana performanya kelas H dan bagaimana performanya kelas. Jadi nanti kita akan diskusi di sini sedikit gitu. Ya, betul atau tidak kelas TD yang lebih mahal hasilnya jauh lebih kencang, benar atau tidak? Gitu. Baik, saya tes dulu yang kelas H. Udah Mas Eko? Ya, kita sama-sama. Kelas H iki ya? Ya. Berapa Mas di situ? 100? 130,8. Kita catat dulu. Iya. Nah kalau tadi harapannya kan kalau sekarang 130,8 berarti harusnya diganti kelas TD kan naiknya 3 desibel minimal, benar nggak? Ya. Kita sepakat tadi ya? Ya. Harusnya minimal 133,8. Tapi apakah betul begitu atau tidak gitu? Nah ini yang menjadi pembuktiannya. Jadi ini caranya membandingkan power yang benar-benar fair ya. Jadi settingnya sama, lagunya sama, bukan level mixernya sama, sistemnya sama, hanya diganti power amplifiernya saja. Jadi kalau mau bilang mau ngaku power kenceng nanti dulu harus diuji seperti ini dulu baru bilang powernya benar-benar kan kenceng atau tidak gitu. Jangan hanya katanya saja gitu ya. Ayo. Oke, sudah Mas Eko? Sudah dibuka semua nih? Oke, ini yang kelas TD ya. Baik, kita ukur yang kelas TD nih. Kelas TD. Iya, berapa? 131,2. Jadi bedanya berapa? Bedanya cuma berapa? 0, ayo berapa? 0,4. Oh, bahkan nggak ada setengah desibel. Nah iya, makanya jangan terlalu terbuai dengan bahasa bahwa power yang wattnya besar, suaranya pasti lebih kenceng, jauh lebih nembak gitu katanya. Jadi percuma gitu, Bapak punya satu sistem, udah pakai kelas yang bagus, diganti lagi dengan power yang lebih gede dengan harapan suaranya makin kenceng. Nggak ada sebenarnya. Ya. Terus pertanyaannya, kenapa kok suaranya SPL-nya masih bisa sama saja antara kelas A sama kelas TD? Penyebabnya apa di sini? Kok masih sama saja gitu? Dikatakan kan tadi cuma 0,4 desibel ya saya anggap masih sama gitu, nggak ada bedanya gitu. Hah? Lah itu jawabannya. Kenapa masih bisa sama? Karena sistemnya masih
masih sama. Maksudnya, yang mau saya omongin maksudnya, kalau sistemnya masih sama, Bapak ganti powernya dari kelas H ke kelas TD, itu tidak akan menghasilkan SPL yang jauh lebih tinggi, percuma gitu. Paham maksudnya, Pak? Karena sistemnya masih sama. Kecuali nih ya, Bapak ganti speakernya wattnya lebih gede. Ya, boxnya otomatis kalau watt speakernya lebih gede, boxnya juga harus ruang resonansinya lebih gede. Itu baru ada kemungkinan SPL-nya akan naik. Jadi hati-hati, jangan pernah termakan dengan propaganda, oh nih, powernya ganti dengan yang ini, pasti akan lebih nembak, pasti akan lebih bagus. Sebenarnya tidak gitu. Kalau sistemnya masih sama saja, ya, itu hati-hati sekali.